Tony FS kembali membacakan kisah dari tim cerita emak Desi Prayogo 1, Dendam Pocong Kembar. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamir alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Mas Pram tidak tahu menahu seputar cerita ini. Tapi semenjak lebaran tahun 2020, saat dia mudik ke rumah neneknya, barulah dia mengetahui teror tersebut. Sebenarnya mudik waktu itu adalah kali pertamanya datang ke desa sang nenek. Biasanya neneknya yang ke kota dijemput sama bapak dan ibunya. Berhubung lebaran 2020 kemarin kondisi sang nenek sedang drop, ditambah pandemi sedang booming-boomingnya, akhirnya membuat sang nenek tidak mengunjungi dirinya. Karena tradisi keluarga Mas Pram yang sudah turun-temurun membuat dia dan keluarganya yang harus mengunjungi sang nenek ke desa. Bisa dibilang bukan kali pertama sih. Soalnya dulu waktu masih bayi usia 6 bulan, Mas Pram sempat dibawa ke desa. Terus orang tuanya tidak pernah lagi membawanya ke desa sang nenek, karena Mas Pram yang waktu itu masih bayi terkena sawan. Ada orang tua di desa itu yang mengobati Mas Pram bilang, "Anak sampean memiliki kelebihan, makanya mereka suka main sama anak-anaknya jenengan." Orang tua mana yang mendengar ucapan seperti itu tidak kepikiran. Tapi kan itu masih bayi banget. Kembali ke cerita, Mas Pram. Adiknya Nita dan kedua ortunya berangkat dari rumah menuju ke desa dengan mobil. Mobil ini dipinjam Mas Pram dari kawan kerjanya. Kebetulan kawannya ini sedang mudik naik pesawat, jadi mobilnya ditinggal. Daripada nganggur, ya dia pinjam, sekalian bisa menghemat ongkos. Berangkatlah keluarga Mas Pram ke desa sang nenek H-15 lebaran. Lebih tepatnya H-15 dari tanggal larangan mudik waktu itu. Banyak jalan desa yang sudah ditutup karena lockdown, sampai dia harus memutar arah sedikit lebih jauh agar tetap tiba di rumah nenek. Begitu sampai di rumah neneknya, hari sudah surup. Samar-samar terdengar suara orang mengaji, pertanda mau masuk waktu maghrib. "Alhamdulillah, masuk maghrib sudah sampai rumahnya nenek, nak," kata ibu Mas Pram kepada dirinya. Semua langsung mengambil barang bawaannya masing-masing. "Alhamdulillah, sudah sampai semua," suara sambutan yang datangnya dari rumah nenek. Ketika Mas Pram menengok ke belakang, terlihat nenek-nenek tua dengan jilbab panjang sambil duduk di kursi rodanya datang menghampiri mereka. Di belakangnya ada seorang ibu-ibu yang membantu mendorong kursi roda sang nenek. "Kulo Samirah, rewangannya si nenek," kata ibu tua itu kepada Mas Pram dan keluarganya. Wes, ayo masuk. Ndak baik maghrib-maghrib masih di depan rumah," ajak neneknya untuk masuk. "Ayo rah, dorongan aku biar masuk." Lanjutnya ucapan neneknya yang kali itu ditujukan kepada Bu Samirah. Sang nenek dan Bu Samirah masih terlebih dahulu dilanjutkan bapak ibunya. Mas Pram baru yang terakhir dia dan sang adik masuk. Sebelum masuk, Mas Pram sempat mengamati desa sekitar rumah neneknya. Nampak matahari mulai terbenam di sisi barat, dan lampu-lampu obor di desa itu sudah terlihat mulai dinyalakan. Mas Pram sempat menggeleng-geleng, padahal di situ sudah terpasang PJU. Tapi kenapa lampu PJU tidak menyala, malah warga menyalakan obor? Kan bisa menghubungi pihak PLN terdekat andai kata rusak. Kalaupun rusak harusnya cuma berapa sih? Tapi waktu Mas Pram lihat semua lampunya mati. Banyak sekali pertanyaan di pikiran Mas Pram tentang keanehan desa tersebut. Saat masuk di rumah, Mas Pram mulai bertanya kepada sang nenek, "Nek, kenapa warga masih menyalakan obor? Kan ada penerangan jalan umum. Harusnya mereka lapor ke PLN, biar nanti yang rusak bisa langsung dibenerin. Lampu PJU kan lebih terang daripada obor." Sang nenek tersenyum memandang Mas Pram, lalu berkata, "Warga lebih berterima kasih kepada obor daripada lampu jalan itu, Le. Kalian masuk ke kamar masing-masing ya. Nanti Samirah akan menunjukkan kamar kalian."
sudah dari tadi pagi dibersihkan sama dia. Seraya mendorong kursi rodanya memasuki kamar. Tiba-tiba Mas Pram memanggil sang nenek dan bertanya, "Nek, musola di sini sebelah mana ya? Pram mau sholat." Langkah sang nenek langsung terhenti. Wajah keriputnya menoleh ke belakang, tepatnya menoleh ke arah Mas Pram. Tidak ada yang boleh keluar rumah jika sudah waktu masuk maghrib. Kamu sholat saja di kamar. Lagian tidak ada warga yang sholat maghrib dan isya di musola. Suara azan itu saja bunyinya tidak berasal dari musola sini, melainkan dari rumah RT setempat, ucap sang nenek sambil berjalan masuk ke kamarnya. Mas Pram dan keluarganya yang mendengar itu agak sedikit aneh. Untuk mencairkan suasana, Bapak Mas Pram berkata, "Mungkin jalanan gelap, jadi warga takut diculik sama genderuwo," sambil diiringi gelak tawa semua orang masuk, termasuk Bu Samira. "Ya sudah, ayo masuk ke kamar masing-masing dan istirahat. Besok pagi kita cari bahan untuk buat kue lebaran," ajak sang ibu. Bu Samira mulai mengantar mereka semua ke kamar masing-masing. Mas Pram kebetulan mendapatkan kamar paling depan, yang mana kamar itu memiliki sebuah jendela yang mengarah ke jalanan depan rumah neneknya. Saat masuk kamar, dia kembali mengamati jalanan depan. Nampak sunyi, senyap, dan hening. Dia juga berpikir, apa mungkin di desa sang nenek juga tidak ada sholat tarawih? Lalu Mas Pram mulai merapikan baju-bajunya ke dalam lemari. Selanjutnya dia minum air di dapur karena sudah terdengar azan maghrib. Tandanya sudah masuk waktu berbuka puasa. Tapi Mas Pram putuskan makanya kalau dia sudah selesai sholat maghrib. Habis minum air putih, Mas Pram langsung ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah wudhu, Mas Pram langsung ke kamarnya untuk sholat, sedangkan keluarganya ada di meja makan. Oh iya teman-teman, aku belum kasih tahu ya kalau kakek Mas Pram sudah meninggal sejak tahun 2014. Jadi sang nenek awalnya tinggal sama budenya. Berhubung suami budenya pindah tugas, jadi sang nenek sempat sendiri. Dan sampai akhirnya Bu Samira kerja bareng neneknya. Kembali ke cerita. Mas Pram sholat maghrib sendiri di kamar. Tapi entah kenapa, dia merasakan hawa yang kurang nyaman di kamarnya. Ketika dia sholat, seakan ada mata yang sedang mengamatinya dari arah luar jendela. Pas dia selesai salam, mata Mas Pram langsung menoleh ke arah jendela. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan dia pikir mungkin itu hanya sebatas halusinasinya saja. Buru-buru dia menutup gorden kamarnya, lalu menyusul keluarganya yang sedang berada di meja makan. Di tengah-tengah situasi buka puasa, sang nenek membuka obrolan. "Seperti biasa, kita sholat tarawihnya di rumah saja. Mumpung ada Pram, biar dia saja yang jadi imamnya." Ibu dan bapak Mas Pram hanya mengangguk. Begitupun dengan Nita dan Bu Samira. Sedangkan Mas Pram malah bertanya-tanya. Masalahnya musolanya tidak jauh dari rumah sang nenek. Tapi neneknya seperti bersikeras melarang semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar. Singkat cerita, sesudah sholat tarawih berjamaah di rumah, Mas Pram langsung masuk ke kamarnya untuk teleponan sama pacarnya. Ternyata pacarnya masih sholat tarawih, jadi dia harus menunggu. Sembari menunggu, Mas Pram ini main game di handphonenya dan dia kondisinya seorang diri di kamar. Pas enak-enak ngegame, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil dari luar jendelanya. Suaranya itu dekat banget, tapi terdengar seperti berbisik dan itu suara laki-laki. Karena Mas Pram penasaran, dia memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela. Gak mungkin kan bapaknya ngeprank malam-malam. Lagian sang nenek melarang siapapun untuk keluar rumah kalau udah malam. Tidak terlihat bayangan siapapun di balik tirai jendelanya. Logikanya, kalau ada orang pasti kelihatan bayangannya. Secara jendela kamar Mas Pram ini full kaca dan tirainya juga bukan tipe tirai yang tebal. Bayangan pohon depan kamarnya aja kelihatan. Masa bayangan orang gak ada? Lalu dia beranikan diri untuk menyibak tirai jendelanya dan benar, tidak ada siapapun di sana. Tapi mata Mas Pram masih penasaran dan dia mulai mengedarkan pandangannya sambil ditempel dekat dengan kaca. Saat matanya menuju ke arah luar pagar rumah neneknya, di sana Mas Pram melihat ada sesosok tinggi terbungkus kain putih lusuh dan berdiri di luar pagar.
Kalian tahu itu apa? Iya, yang dilihat Mas Pram malam itu adalah sosok pocong. Sontak Mas Pram mundur menjauh dari jendela. Langsung dia tutup kembali tirai jendelanya dan dia naik ke atas kasur. Mas Pram yang ketakutan di atas kasur masih terpaku memandang ke arah jendela. Belum hilang rasa takut dan paniknya, tiba-tiba sosok pocong itu berdiri pas di luar jendelanya. Kini bayangan pocong itu nampak jelas di depannya. Langsung Mas Pram teriak keluar dari kamarnya. Ibu, bapak, dan Nita yang sedang nonton TV di ruang depan juga ikut kaget mendengar teriakan Mas Pram. Begitupun dengan sang nenek yang sampai keluar kamar ditemani Bu Samira. Tubuh Mas Pram ngos-ngosan, keringat dingin bercucuran. Nita mulai berjalan di dapur mengambilkan minum untuk Mas Pram. Belum Mas Pram cerita apa-apa, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara Nita yang teriak-teriak. Semuanya langsung berlari menuju dapur. Di sana semua melihat Nita teriak-teriak di sudut dapur dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutupi mukanya. Nita langsung dipeluk sang ibu dan ditenangkan, lalu dibawa ke ruangan depan. Setelah tenang, Nita langsung bercerita. Saat dia ambil minum, Nita ini mendengar suara laki-laki bersiul dari luar. Suaranya itu seakan pas di samping luar dinding dapur. Kebetulan tempat mengambil air minum ini dekat dengan jendela yang bentukannya mirip seperti di kamar Mas Pram. Suaranya yang awalnya menjauh, lama-kelamaan jadi makin dekat, membuat Nita penasaran dan dia mulai sedikit memajukan tubuhnya untuk mengintip. Belum sampai wajahnya dekat dengan kaca, secara tiba-tiba ada muka pocong yang menampakkan wujudnya itu pas di depan wajah Nita. Nita yang melihat itu otomatis kaget dan jatuh ke belakang. Kata Nita, wajahnya hancur dengan banyak nanah dan belatung. Lalu matanya merah menyala dengan kain kafan yang lusuh. Mata merah itu seperti menatap Nita, seakan seperti ingin memangsa Nita. Setelah kejadian itu, Nita trauma untuk ngambil air minum ke dapur. Terdengar sang nenek bilang kepada Bu Samira, "Rah, besok pagi jendela belakang kasih tirai. Jangan biarkan jendela di rumah ini tanpa tirai." Padahal sudah tak ingetin dari kemarin-kemarin loh. Bu Samira hanya menjawab dengan anggukan. Mas Pram merasa ada sesuatu yang disembunyikan sang nenek dari dia dan keluarganya. Ditambah perkataan sang nenek yang berkata, "Lebih baik sekarang tidur semua. Pembicaraan ini kita lanjutkan besok pagi." "Nggak baik, ini udah malam." Sambil pergi ke arah kasurnya. Karena Nita masih trauma, jadi dia minta tidur dengan sang ibu dan bapaknya tidur sendiri. Mas Pram juga masih tidur sendiri di kamarnya. Mas Pram mengaku kalau malam itu dia sulit sekali tidur. Dia selalu mendengar suara siulan laki-laki dari arah luar jendelanya. Saking gemesnya, Mas Pram lalu menyumbat telinganya dengan headset sambil dia memutar murotal Quran di handphonenya. Baru setelah itu Mas Pram bisa tertidur. Hingga dia terbangun ketika mendengar suara sang ibu yang membangunkannya untuk sahur. Mas Pram pun bangun dan menuju ke kamar mandi untuk gosok gigi sama cuci muka. Habis gitu dia baru makan sahur rame-rame bersama keluarganya. Di tengah-tengah suasana sahur pagi itu nampak hening. Tidak ada yang membuka suara sama sekali, termasuk sang nenek. Mungkin semuanya masih pada ngantuk dan capek. Dia pun tidak fokus kepada suasana pagi itu dan melanjutkan makannya. Selesai makan, Mas Pram langsung menuju ke ruang TV untuk menonton sinetron sahur sambil menunggu imsak. Terlihat sang nenek berjalan menghampirinya dan diikuti sama Nita juga bapaknya. Sedangkan ibunya dan Bu Samira merapikan meja makan sama mencuci piring. Di ruang depan neneknya bilang, "Sebelum matahari terbit, jangan ada yang keluar rumah." Mendengar itu Mas Pram, Nita dan bapaknya hanya mengangguk. Lalu mereka kembali menonton TV. Sampai akhirnya terdengar azan subuh. Mereka pun sholat subuh berjamaah di rumah. Selesai sholat subuh, semua orang masuk ke kamar masing-masing. Ketika di kamar, dia langsung teringat dengan pacarnya. Dan benar saja, saat dia ketakutan semalam sebenarnya pacarnya telepon, tapi dia takut untuk bersuara, sampai akhirnya ketiduran. Dia cek ternyata ada panggilan tak terjawab sebanyak 17 kali, dan ada 30 chat WhatsApp. Yang membuat Mas Pram shock adalah chat pacarnya yang terakhir, tulisannya seperti ini. "Yang, kamu itu kemana aja sih? Aku telepon berkali-kali gak diangkat.
tapi sekali diangkat suara kamu aneh banget. Mau aku tanya, teleponnya kamu matiin. Kamu sakit? Ngebaca itu jantung Mas Pram seperti hilang kontrol. Pikirannya udah kemana-mana, karena semalam dia tidur dan sama sekali nggak memegang handphone. Lah, Mas Pram ini penasaran. Akhirnya dia telepon pacarnya detik itu juga. Kata pacarnya Mas Pram, namanya Mbak Debbie, bilang kalau suara Mas Pram itu serak-serak, seperti bapak-bapak, dan malah nakut-nakutin Mbak Debbie. Katanya cuma bilang, terus mati gitu aja. Ditelepon lagi malah nggak diangkat, di chat juga nggak dibales. Ya udah, Mbak Debbie-nya langsung tidur. Mas Pram yang mendengar itu agak sedikit kurang nyaman dan meminta Mbak Debbie untuk mengalihkan obrolan mereka tanpa memberitahu Mbak Debbie tentang apa yang sebenarnya sedang dia alami. Singkatnya, hari sudah pagi. Setelah sholat subuh, Mas Pram nggak tidur karena teleponan sama Mbak Debbie. Telepon tertutup karena Mbak Debbie mau siap-siap untuk kerja dan Mas Pram juga mau mandi. Pergilah dia ke kamar mandi. Pada waktu langkahnya sudah berdiri di depan pintu kamar mandi, dia melihat sang nenek dan Bu Sumira sedang berada di halaman belakang. Dia melihat neneknya memotong ayam. Tapi yang bikin aneh adalah darah yang keluar dari leher ayam itu ditaruh ke sebuah mangkok kecil. Setelah itu ayamnya tidak dibubuti untuk dimasak, melainkan ayam itu ditaruh ke sebuah kresek berwarna hitam dan menyuruh Bu Sumira membuangnya ke dalam sampah. Melihat gerak-gerik neneknya yang sedikit aneh membuat Mas Pram penasaran. Akhirnya dia tidak jadi mandi, malah mengawasi sang nenek yang ditemani Bu Sumira. Terlihat langkah neneknya berjalan menuju luar pagar. Di sana sang nenek sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu sekitar rumah neneknya. Samar-samar dia mendengar salah satu ibu-ibu itu bertanya, "Soantang griyone jenengan tau, Bu?" "Iya, orang itu pada ganggu cucu-cucuku," jawab sang nenek Mas Pram. "Wah, bahaya ini, Mbah. Takutnya ambil tumbal lagi tuh," kata ibu-ibu yang lain. "Sudah, ndak usah takut. Kalau datang ke rumahmu semuanya tinggal siram darah ayam di depan pagar, biar ndak berani masuk lagi," jawab nenek Mas Pram sambil menuangkan darah di depan pagarnya. Darah itu terlihat bercampur dengan pasir yang ada di sana. Salah satu ibu-ibu yang di situ menyadari kalau Mas Pram sedang mengawasi mereka. Mereka semua langsung pamit pulang ke rumah masing-masing, dan neneknya bersama Bu Samira menghampiri Mas Pram. "Kene lungguh, sini duduk, tak ceritain apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini," ajak nenek kepada Mas Pram. Nenek, Bu Samira, dan Mas Pram duduk di latar depan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada Nita yang juga ikut nimbrung dan sang nenek mulai bercerita. Dulu, di tahun 1993, di desa ini untuk pertama kalinya mengalami masalah yang besar. Lebih tepatnya semenjak kematian tragis anak kembar laki-laki, Weryo dan Ton. Anak kembar ini dibunuh dengan cara sadis oleh warga sekitar karena kedapatan menyantet seorang perempuan. Perempuan ini adalah anak Dibyo. Dibyo sendiri dulu pernah menjabat sebagai lurah. Anak laki-laki kembar ini namanya Irul dan Ruli. Mereka tampan, tapi keduanya memiliki cacat fisik masing-masing. Yang Irul ada cacat di tangannya, di mana Irul tidak memiliki jempol di tangan kirinya. Kalau Ruli semua jari kakinya tidak ada. Meski begitu, kedua anak kembar ini sekolah dari SD sampai SMA di sekolahan umum biasa. Suatu hari Irul ini suka sama perempuan namanya Wiwin. Wiwin ini anaknya Dibyo, tapi anaknya memang terkenal sombong. Nggak tahu gimana, Irul ini bisa tergila-gila sama cewek seperti itu dan mulai memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Tapi Wiwin yang mendengar itu malah menjadikan omongan Irul sebagai bahan bercandaan sampai ngatain fisik Irul. Berkali-kali Wiwin teriak ke arah telinga Irul kalau dia itu nggak pantas jadi pacar Wiwin. Selain nggak level masalah harta, Wiwin juga menjelek-jelekan Irul yang tidak memiliki jari jempol di tangan kirinya. Intinya omongan Wiwin saat itu benar-benar menyakiti perasaan Irul. Ruli yang niatnya ingin membela Irul malah juga menjadi sasaran bulian Wiwin dan gengnya.
Secara Irul dan Ruli kan sebagai seorang laki-laki dihina-hina seperti itu jelas malu dan marah. Singkatnya, si kembar ini yang memang dasarnya keluarga dukun mulai bertindak di luar nalar. Jadi Wiryo dulu terkenal sebagai seorang dukun yang suka mengobati orang sakit. Tapi warga nggak ada yang tahu kalau Wiryo juga mendalami ilmu teluh. Bahkan ilmu itu juga dikuasai sama anak kembarnya. Nggak ada yang tahu kapan pastinya si kembar ini mulai mengirim teluh ke Wiwin. Tahu-tahu Wiwin sudah mulai sakit-sakitan dan sudah tidak masuk sekolah. Untuk keluar rumah saja, Wiwin sudah nggak pernah. Karena tubuh Wiwin ini kulitnya seperti menggelembung-gelembung gitu. Duh, gimana ya jelasinnya? Soalnya aku geli, pokoknya gelembung-gelembung begitulah ya. Dari wajah sampai ujung kaki semuanya gelembung-gelembung. Dan kulit yang menggelembung itu ada semacam cairan di dalamnya. Kalau gelembung di kulitnya itu meletus, Wiwin akan menjerit kesakitan. Dan bau cairan yang keluar itu sangat tidak sedap. Ketika satu gelembung meletus, maka akan tumbuh gelembung di permukaan kulitnya yang lain. Bahkan sampai ada yang menumpuk. Dipio dan keluarganya sudah mengobatkan Wiwin kemana-mana, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Wiwin yang terkenal cantik kini telah berubah menjadi monster menyeramkan. Hingga akhirnya Wiwin tak mampu bertahan. Dia memilih untuk mengakhiri semuanya dalam kematian. Ya, Wiwin meninggal di atas pangkuan ibunya. Ucapan terakhir Wiwin adalah permintaan maaf karena telah menghina si kembar. Akhirnya Wiwin dimakamkan, tapi ironisnya semua itu hanya dilakukan oleh pihak keluarga. Tetangga sekitar tidak ada yang berani menyentuh jasad Wiwin karena semuanya pada geli. Setelah proses pemakaman, Dibyo langsung menghampiri rumah Wiryo. Bukannya menyampaikan pesan terakhir anaknya, Dibyo malah marah-marah di rumah Wiryo. Seisi rumah Wiryo semua dibuat berantakan oleh anak buah Dibyo. Wiryo tak tahu apa-apa, akhirnya tersulut emosi dan keduanya mulai bertengkar. Bersyukur ada yang memisahkan keduanya, dan semenjak hari itu keduanya tidak saling tegur sapa, apalagi istri keduanya. Bagaimanapun Wiwin di mata Dibyo adalah sesuatu yang berharga. Selain Wiwin anak tunggal, juga istrinya yang sudah tidak bisa hamil lagi karena rahimnya ada masalah. Kehilangan Wiwin artinya Dibyo seperti sudah kehilangan harapan hidup. Tapi sang istri berhasil menguatkan Dibyo. Sampai suatu hari, sahabat Wiwin datang ke rumah Wiwin sambil berteriak-teriak dari arah luar. Dibyo mengintip dari jendela rumahnya. Teman Wiwin menggeret si kembar menuju rumahnya. Terlihat penampakan wajah si kembar sudah babak belur tidak karuan. Dibyo dan sang istri keluar. Bukan hanya mereka, tapi satu warga begitu antusias dengan apa yang sedang terjadi. Saat Dibyo sudah berada di luar, teman Wiwin ini melempar salah satu tas dari anak kembar ini ke arah Dibyo. Begitu Dibyo buka tas itu, betapa terkejutnya Dibyo ketika di dalamnya dia temukan foto anaknya berada di bawah sebuah boneka jerami sambil ditusuk-tusuk 25 jarum. Jadi susunannya itu lebih kurang ya seperti ini: foto Wiwin, kemudian boneka jerami, dan di atas boneka itu banyak sekali jarum yang menancap, sekitar 25 jarum yang ada di atas boneka jerami itu. Lalu foto dan boneka jerami itu direkatkan dengan sebuah lelehan lilin. Berarti itu tandanya anaknya Dibyo sudah dikirimi teluh sama kedua anak kembar ini. Naasnya, teluh yang anak kembar ini digunakan memerlukan tumbal. Karena bersamaan dengan meninggalnya Wiwin, banyak sekali puluhan ayam milik warga yang meninggal setiap bulannya, dan selalu di hari yang sama, yaitu Minggu Wage. Pas dinalar, Minggu Wage adalah wetonya Wiwin. Selesai mendapatkan kejelasan panjang lebar, terlihat wajah Dibyo marah semarah-marahnya. Dia tidak bisa menerima alasan apapun yang sampai tega membuat anaknya menderita hingga menjemput ajalnya. Dibyo langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeret anak kembar ini ke lapangan bola di dekat sana. Di sana Dibyo memandang benci kedua anak laki-laki ini, hingga akhirnya Dibyo mulai menghunuskan pisaunya ke tubuh Irul dan Ruli. Keduanya lemas bersimbah darah di tengah-tengah lapangan itu. Tidak ada satupun warga yang mau menolong kedua anak ini, hingga akhirnya perlahan-lahan keduanya meninggal di tengah-tengah lapangan bola. Tak lama kemudian Wiryo dan Ton datang. Terdengar suara jejeritan berasal dari Ton dan suara amarah dari mulut Wiryo.
Berkali-kali Wiryo mengumpat dan kedatangan keduanya sudah terlambat karena Irul dan Ruli telah tiada. Saat Wiryo ingin marah ke Dibyo, dengan lantang Dibyo berkata, "Anakku mati nang tangan anakmu. Berarti anakmu kudu siap mati nang tanganku." Wiryo yang mendengar itu tidak bisa berkelak. Ditambah semua bukti yang diberikan Dibyo kepada Wiryo tentang perbuatan mereka ke Wiwin, Wiryo menyesal karena mengizinkan sang anak selalu melihat setiap ritual yang dia lakukan. Dia juga tidak menyangka kalau anaknya akan mempraktekkan hal yang serupa. Meski begitu, Wiryo tetap tak terima. Apalagi sang istri terus menangis memeluk jasad anaknya yang sudah meninggal bersimbah darah. Ditambah perlakuan tetangganya yang tidak mau membantu membawa kedua jasad anaknya, membuat Wiryo muntap. Saat itu yang bersedia membantu hanyalah kakeknya Mas Pram, Pak Basuki dan Pak Dulo, kata nenek. Yang lainnya malah pergi pulang ke rumah masing-masing. Jasad si kembar dibawa dengan geledekan pasir menuju ke rumahnya, sedangkan Wiryo masih ada di lokasi si kembar terbunuh. Entah apa yang dilakukan Wiryo saat itu, tapi samar-samar kakekmu melihat Wiryo menaburkan sesuatu ke dalam genangan darah bekas jasad si kembar sambil duduk bersimpuh di sana. Bibirnya seperti mengucap sesuatu sampai terlihat komat kamit. Dan tak lama kemudian berjalan menghampiri mereka semua. Jasad si kembar juga hanya mereka berlima yang mengurus. Mulai dari memandikan, mengkafani sampai menyiapkan liang lahat, ya hanya mereka berlima. Nenek rasa perlakuan warga saat itu sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Memang dua anak ini salah, tapi kan ada hukum. Biarkan hukum yang bertindak. Nyatanya sampai sekarang tidak ada yang mengusut kasus tentang si kembar ataupun kasus Wiwin. Jangankan hukum, tahlilan untuk anak-anak malang ini saja sama sekali tidak diadakan. Efeknya semenjak itu satu desa mulai mendapat gangguan. Banyak sekali warga yang mengaku rumahnya didatangi dua sosok pocong setiap malam. Pocong ini mengeluarkan darah di tubuhnya dan baunya anyir sekali. Orang-orang percaya kalau kedua pocong itu adalah si kembar yang arwahnya dibangkitkan. Pasti saat itu Wiryo telah melakukan ritual tersebut agar anaknya bisa membalaskan dendamnya kepada warga sekitar. Tapi kakekmu tidak pernah menceritakan kejadian yang Wiryo lakukan kepada warga, karena kakekmu bukan tipe orang yang suka usil. Lama-kelamaan teror pocong itu mulai menimbulkan korban. Tiba-tiba angka kematian meningkat di sini. Banyak orang yang meninggal dengan pola yang sama, yaitu di setiap jasad orang yang konon katanya dijadikan tumbal, jari tangan dan kakinya semua hilang. Selain itu, setiap jasad tersebut jantungnya hilang. Dulu di desa ini kelam sekali, hingga Dibyo dan sang istri ditemukan meninggal di rumahnya. Jasad Dibyo dan istrinya meninggal dengan posisi yang sama dengan mereka-mereka yang dijadikan tumbal. Apakah Dibyo dan istrinya termasuk dalam list atau daftar korban pocong kembar ini? Wallahu a'lam bishawab. Tak lama kemudian, Ton, istri Wiryo pun juga mengembuskan nafas terakhirnya. Bukan dijadikan tumbal, melainkan sakit karena kepikiran dengan si kembar. Kematian Ton tidak bisa diterima oleh Wiryo. Hingga setelah 7 hari kepergian istrinya, Wiryo pun menyusul. Wiryo memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumahnya. Makin gak karuan situasi desa saat itu. Teror pocong kembar itu masih terus berlanjut. Kematian puluhan ayam setiap minggu wage di desa itu juga masih terus terjadi. Sejak matahari terbenam, sudah tidak ada warga yang berani beraktivitas di luar rumah. Bahkan banyak yang pindah ke desa lain. Sampai warga-warga yang masih tersisa di desa ini berinisiatif untuk memanggil seseorang yang memiliki ilmu supranatural tinggi datang ke desa itu. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak sepuh ke desa. Katakanlah beliau sebagai dukun yang fasih dalam ilmu-ilmu seperti ini. Tanpa mendapat banyak informasi dari warga, bapak ini sepertinya sudah paham dengan apa yang sudah terjadi di sini. Bapak ini hanya meminta semua warga berkumpul di lapangan tempat kejadian itu, tepat malam minggu wage. Bapak itu juga tidak menjelaskan apa maksud dan tujuan beliau. Ya hanya sebatas menyuruh warga untuk melakukan apa yang beliau perintahkan. Hari yang ditunggu tiba. Semua warga bergerombol memenuhi lapangan tersebut.
Tidak ada satupun orang yang tidak hadir di malam itu. Bahkan yang sudah pindah sampai menyempatkan hadir karena dia juga ingin selamat dari teror pocong tersebut. Ritual mulai digelar. Nampak bapak tua itu mengucapkan beberapa mantra-mantra ritual. Beliau mengelilingi bekas tempat si kembar terakhir kali menghembuskan nafas sambil melempar aneka bunga dan tetap merapal mantra sambil mata terpejam. Belum lama, tahu-tahu bapak tua ini berhenti berputar dan langkahnya diam di tempat, membuat semua orang khawatir. Pelan-pelan bapak itu membuka matanya dan sedikit terkejut melihat ada dua sosok pocong berdiri di belakang semua warga yang sedang duduk bersila menyaksikan bapak tua itu melakukan ritual. Bapak itu berkata dengan suara lirihnya, "Sudah datang nak kamu? Cepat kesini." Warga yang mendengar itu langsung melihat ke arah yang dilihat bapak tua itu. Sontak semua orang langsung lari berhamburan melihat dua sosok pocong di belakang mereka. Pocong itu terbang menghampiri bapak tua dan mereka terlihat seperti sedang adu kekuatan. Pada akhirnya pocong si kembar bisa ditaklukkan oleh bapak tua ini. Dua pocong ini seperti tidak berdaya dan hanya berdiri di depan si bapak tua. Lalu bapak tua seperti mengeluarkan sesuatu dari dalam celana depannya dan ternyata itu sebuah keris kecil. Mungkin ukurannya setelapak tangan manusia. Tanpa basa-basi bapak tua ini langsung menancapkan keris ke arah bola mata kedua pocong ini. Dan beliau congkel keluar. Setelah bola mata kedua pocong itu berhasil beliau keluarkan, beliau langsung meremas hancur dengan tangannya. Bapak tua ini berkata, "Aku tidak tahu mantra apa yang bisa menidurkan kembali arwah kedua pocong ini. Karena yang tahu mantranya hanya orang yang mengikat arwah ini dan membuatnya gentayangan membalas dendam. Sedangkan orang itu sudah meninggal, sehingga kita tidak bisa bertanya apa mantranya. Cara satu-satunya yang bisa aku lakukan hanyalah menghancurkan kedua bola matanya, agar dia tidak dapat melihat orang-orang sekitarnya. Dia hanya bisa mengetahui jika di depannya ada manusia melalui suara. Maka jika kalian ingin terhindar dari pocong ini caranya, hanya tidak boleh bersuara. Kalau kalian bersuara maka pocong ini tidak segan-segan untuk mengambil nyawa kalian sebagai tumbal balas dendamnya. Cara satu-satunya hindari kegiatan apapun di luar rumah jika kalian sudah melihat matahari terbenam di sebelah barat. Jangan ada lampu yang menyala di sepanjang jalan desa ini. Untuk penerangan tetap harus ada, tapi kalian hanya boleh menyalakan obor masing-masing satu di setiap rumah warga. Pengapesan dari pocong ini adalah darah ayam kampung. Bagi kalian yang rumahnya sudah didatangi pocong ini, besok paginya kalian harus menyembelih seekor ayam kampung, lalu ambil darah ayam itu seperlunya dan siram darah itu di halaman rumah kalian. Lakukan hal yang sama ketika masuk malam minggu pagi. Setelah itu pocong kembar ini dilepas dan semenjak kedua pocong ini meneror warga dengan mata yang menyala, sama seperti yang dilihat Nita pada waktu itu. Matanya bukan berwarna merah menyala, melainkan itu matanya yang berlubang dan penuh dengan darah. Itulah kenapa nenek tadi menyiram darah ayam di depan rumah, karena kamu dan Nita sudah disambut dengan pocong itu. Jadi nenek hanya kepikiran saja. Tapi nenek tahu kalau pocong itu tidak akan melukai keluarga kita, karena dia juga pasti tahu tentang apa yang sudah dilakukan kakekmu kepada keluarganya. Dia kemari hanya ingin menyambut cucu-cucu kakek yang tidak pernah main kesini, bahkan saat kakek meninggal karena sakit. Begitulah akhir dari penjelasan nenek Mas Pram. Beliau hanya tersenyum memandang Mas Pram dan Nita. Dalam hati Mas Pram merasa menyesal karena tidak pernah ke desa, bahkan saat proses pemakaman kakeknya. Tapi ini bukan salahnya. Orang tuanya lah yang melarang Mas Pram untuk datang ke desa. Sekarang Mas Pram paham kenapa ritual yang dilakukan warga desa itu agak sedikit aneh. Tujuannya hanya ingin menyelamatkan diri mereka agar tidak dijadikan tumbal balas dendam pocong kembar ini. Sangat-sangat ironis dan cukup menyayat hati. Itulah kenapa kita harus menjaga betul-betul tutur kata kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena kita belum tentu tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Kita juga tidak bisa menebak jalan pikiran orang lain. Jadi jaga sikap dan tutur kata itu pilihan terbaik dalam hidup bersosialisasi. Apa teror Mas Pram berhenti di situ? Oh tidak teman-teman. Masih ada beberapa teror yang dialami oleh Mas Pram.
Dan juga akan aku sertakan teror-teror yang bersumber dari tetangga-tetangga sekitar rumah neneknya. Kalau puncak yang dialami Mas Pram itu pas malam takbiran, karena sebelum-sebelumnya dia hanya mendapat teror seperti ada seseorang yang memanggil namanya dari luar pagar dan beberapa siluet bayangan di luar jendela kamarnya. Tapi kalau pas malam takbiran ini cukup bikin trauma, Mak, kata Mas Pram. Di desa ini kan tidak ada suara takbir orang-orang yang berkeliling desa. Dan malam itu lantunan suara takbir hanya berkumandang samar-samar dari rumah Pak RT setempat. Sedangkan Mas Pram ini agak kecewa. Kalau dia tahu kondisi desa neneknya seperti itu, mendingan sang nenek aja yang ke kota. Berhubung sudah terlanjur jadi ya sudahlah. Malam itu Mas Pram lagi-lagi nggak bisa tidur. Dia nonton TV seorang diri di ruangan depan, sedangkan yang lain sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Ada stasiun TV yang menayangkan tablik akbar dan melantunkan takbir. Terus dia juga mendengar ada suara takbir yang lebih kencang daripada di TV dan sumber suaranya lagi-lagi berasal dari luar rumahnya. Dia berpikir itu tidak mungkin warga sekitar. Mana berani warga menyalahi aturan kampung yang sudah dibuat dari lama. Lantas Mas Pram ini penasaran. Dia mulai berjalan pelan-pelan ke arah jendela ruang tamu. Di situ Mas Pram menangkap banyak sekali sosok pocong berbaris di depan rumahnya. Dan saat dia mengedarkan pandangannya, dia merasa barisan pocong ini berjejer dari pojok timur sampai barat. Seakan barisan pocong ini memenuhi semua jalanan area kampung tersebut. Masih dengan posisinya yang berdiri depan jendela menatap keluar. Tiba-tiba barisan pocong yang berdiri pas di depan rumah neneknya semua menoleh ke arah Mas Pram. Pocong-pocong itu berkata, "Ayo, melu rene Pram." Mas Pram langsung pergi meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar neneknya. Neneknya yang menyadari ada sesuatu yang gak beres langsung berucap, "Wes, ayo sudah sini tidur sebelah nenek. Biarin TV nyala, lampu depan nyala, wes biarin aja. Kan nenek sudah nyuruh tidur dari tadi. Kenapa ndak buru-buru tidur sih, Nak?" Mas Pram yang ketakutan cuma bisa meringkuk di pelukan sang nenek hingga dia mulai ketiduran. Dan terakhir pas Mas Pram dan keluarganya mau balik ke kota, di arah jalan keluar kampung itu ramai banget orang gara-gara ada ODGJ yang meninggal dengan ciri-ciri sama, persis dengan korban-korban dari sosok pocong kembar. Akankah sosok pocong kembar masih terus mencari mangsa? Jawabannya iya. Astagfirullah, mari kita doakan untuk si kembar ya, Ruli dan Irul dan juga Wiwin. Ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Demikianlah dendam pocong kembar dari tim Cerita Mak. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Tony FS.